Halo para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Ini terkait dengan insinyur Indonesia yang dituduh mencuri data teknologi daripada pesawat tempur KF-21 Boramae. Nah, ini ada berita yang muncul lagi bahwasanya Amerika Serikat diduga mencuri data sensitif KF-21 untuk meningkatkan penjualan F-35. Investigasi yang sedang berlangsung oleh Badan Intelijen Korea Selatan terhadap dugaan pencurian data KF-21 Boramae oleh insinyur Indonesia tidak lepas dari kontroversi. Kecurigaan baru pun muncul, mempertanyakan ketergesaan dan potensi kecerobohan Badan Intelijen Korea Selatan yang dengan cepat menyalahkan para insinyur Indonesia atas pelanggaran data dalam proyek KF-21 Boramae. Mempertimbangkan keraguan yang muncul ini, kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa insinyur Indonesia bukanlah dalang dibalik dugaan pencurian data dari KF-21 Boramae yang bertentangan dengan klaim awal yang dibuat oleh Korea Selatan. Jika tuduhan ini terbukti tidak berdasar, Korea Selatan bertanggung jawab untuk membenarkan para insinyur Indonesia dan memulihkan reputasi mereka dalam program KF-21 Boramae. Seluruh kejadian seputar tuduhan pencurian data dapat diibaratkan sebagai rangkaian yang rumit dan kusut. Mengapa kami mengatakan ini? Pasalnya temuan penyelidikan yang sedang berlangsung tampaknya bertentangan dengan asumsi awal Korea Selatan. Untuk memahami konteks selengkapnya, penting untuk dicatat bahwa proyek KF-21 Boramae bersifat sensitif, dikemas dengan teknologi mutakhir. Amerika Serikat sebagai salah satu kontributor teknologi utama pada KF-21 Boramae mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap program tersebut. Meskipun Korea Selatan dipandang secara independen mengambil alih pembuatan 4 teknologi inti untuk KF-21 Boramae, namun kenyataannya AS belum sepenuhnya mendukung proyek KF-21. KF-21 ada berkat F-35. AS menunjukkan ketidaksetujuannya secara halus dengan menganjurkan Korea Selatan membeli 59 unit F-35. Dengan segera merespons dan tanpa mengajukan pertanyaan berlebihan, Korea Selatan mengikuti saran Amerika Serikat dan membeli F-35 dan menerima dukungan teknologi untuk program KF-21 Boramae sebagai imbalannya. Partisipasi Amerika Serikat dalam program KF-21 Boramae memungkinkannya mempertahankan pasar F-35. Tujuannya adalah untuk mencegah KF-21 Boramae mengganggu pasar F-35 yang mencakup potensi penjualan ke negara-negara seperti Polandia dan Indonesia. Contoh utama dari upaya bersama AS untuk melindungi pasar F-35 adalah keberhasilan serangan balasannya terhadap pesaing utama Rusia, CAATSA, baik Sukhoi 57 dan Sukhoi 35 yang dianggap sebagai ancaman terhadap pasar F-35 dengan mudah diabaikan oleh Amerika Serikat. Pada saat yang sama di Eropa, Eric Treppier, kepala Dassault Aviation, mengklaim bahwa F-35 memiliki kendali signifikan atas pasar pesawat tempur di benua tersebut. Dassault berupaya mengembangkan pesawat tempur generasi kelima dan keenam untuk mengambil alih kelas Rafale. Faktanya Rafale F5 merupakan simbol perlawanan Eropa terhadap ekspansi F-35.
Selama 4 tahun terakhir, Lockheed Martin telah berkembang pesat di Eropa dengan 6 negara mengerahkan jet tempur F-35 generasi kelima milik perusahaan Amerika Serikat. Timbul suatu pertanyaan, apakah Amerika Serikat adalah mata-matanya? Bahkan di tengah seruan kuat dari para pemimpin Perancis untuk konsolidasi intra-Eropa dan pengadaan jet tempur yang dikembangkan secara lokal, F-35 terus mengklaim kemenangan dalam serangkaian kontes jet tempur, mengalahkan pesaing dalam negeri seperti Dassault Rafale, Jas 39 Gripen milik SAAB, dan Jas 39 Gripen milik SAAB dan Eurofighter Typhoon di bawah naungan Airbus, sebagaimana diinformasikan oleh pejabat Eropa dan pakar industri. Tidak dapat disangkal kemajuan luar biasa yang telah dilakukan Amerika Serikat dengan proyek F-35. Sungguh menarik untuk menyaksikan bagaimana mereka berhasil menggoyahkan pasar yang dijaga ketat seperti pasar pesawat tempur mutakhir, bahkan berhasil menembus wilayah yang secara tradisional didominasi oleh Eropa dan Rusia. Meskipun ada beberapa perbandingan dengan KF-21 Boramai, KF-21 Boramai tidak menimbulkan tantangan berat bagi Amerika Serikat, setidaknya untuk saat ini. Kita beralih ke Korea Selatan. Laporan terbaru telah menjelaskan tuduhan mereka terhadap para insinyur Indonesia, sehingga mengungkap adanya twist dalam kisah tersebut. Memang benar bahwa Amerika Serikatlah yang dilaporkan melakukan kegiatan spionase pada program KF-21 Boramai, memperoleh informasi penting tentang 4 teknologi dalam negeri yang tidak diungkapkan oleh Korea Selatan. Berkaca pada pengungkapan ini, Min.News menyatakan dugaan pencurian data terkait dengan KF-21 Boramai berpotensi melibatkan negara-negara barat dan dapat memicu perselisihan diplomatik yang tidak terduga antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Logikanya sangat masuk akal bahwa Amerika Serikat mungkin mengawasi program KF-21 Boramai, mengingat fakta bahwa mereka lebih suka program tersebut tidak dijual secara internasional. Kemungkinan Korea Selatan menyelidiki kemungkinan aksi mata-mata Amerika Serikat, terutama sehubungan dengan dugaan pencurian data dari para insinyur Indonesia, tampaknya kecil karena adanya kekhawatiran. Menariknya, antara tahun 2025 dan 2029, Indonesia tampaknya siap untuk menawar pesawat tempur baru. Di tengah hal tersebut, tidak mengherankan jika ada upaya untuk menggantikan kesepakatan 50 unit KF-21 Boramai dari Korea Selatan dengan F-35 Amerika Serikat. Klaim-klaim saat ini ada desas-desus bahwa para insinyur Indonesia sedang diperiksa karena diduga melarikan diri dengan teknologi terkait proyek jet tempur KF-21. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Pengadaan Negara, tuduhan tersebut ditujukan pada para insinyur yang ditugaskan di Korea Aerospace Industries (KAI) yang dilaporkan mengamankan data penting pengembangan KF-21 pada perangkat USB, sebagaimana diuraikan oleh perwakilan dari Defense Acquisition Program Administration (DAPA). Juru bicara DAPA saat konferensi pers menyatakan investigasi menyeluruh saat ini sedang dilakukan, dijalankan oleh koalisi departemen terkait termasuk Badan Intelijen Nasional. Hal ini untuk menyelidiki secara mendalam tuduhan pencurian teknologi yang diajukan terhadap individu Indonesia yang terlibat. Sumber yang memiliki informasi orang dalam menunjukkan bahwa penyelidikan berfokus pada kemungkinan bahwa data yang diamankan
mungkin mencakup rincian teknologi strategis terkait dengan proyek KF21. Saat ini warga Indonesia tersebut tidak diberikan izin untuk meninggalkan Korea Selatan dalam situasi yang seperti ini. Asal Amerika Serikat, salah satu teknologi paling signifikan yang digunakan di KF21 adalah sistem Radar Active Electronically Scanned Array atau AESA. Teknologi ini dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat seperti Raytheon dan Northrop Grumman. Sedangkan teknologi penting lainnya dari Amerika Serikat adalah Integrated Avionics Suite, mirip dengan yang digunakan pada F-35 Lightning II. Sistem ini mengintegrasikan berbagai komponen avionik seperti navigasi, komunikasi, identifikasi, dan sistem pemantauan kesehatan pesawat ke dalam satu sistem tunggal. Selain itu, KF21 menggunakan material canggih dan teknologi siluman yang sebagian besar telah dikembangkan di Amerika Serikat. Terakhir, teknologi mesin KF21 juga dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini menggunakan dua mesin General Electric F414 GE400K yang merupakan varian mesin yang digunakan pada FA-18EF Super Hornet Amerika Serikat. Mesin ini memberi KF21 kecepatan dan kemampuan manuver yang unggul. Para pemirsa yang budiman, setelah kita mendengar berita tersebut, ini kami ambilkan dari berita dari luar negeri ini ya, bukan dari dalam negeri, melainkan berita ini saya ambilkan dari bulgarianmilitary.com. Jadi di sini menunjukkan bahwa insinyur Indonesia itu besar kemungkinan tidak melakukan pencurian teknologi pesawat tempur KF21 Boramae. Akan tetapi Amerika Serikat lah yang diduga mencuri data sensitif KF21 Boramae yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan F-35 Lightning II. Jadi seperti itu ya, ini hendaknya cepat-cepat ini ya untuk Korea Selatan untuk bisa mengeklirkan permasalahan ini, karena Indonesia dengan Korea Selatan telah bekerja sama untuk bareng-bareng membangun pesawat jet tempur KF21 Boramae. Kalau ini berbau-bau Amerika itu ya, ini kan teknologinya itu rata-rata itu dari Amerika semua ya, yang termasuk teknologi canggihnya itu juga mengadopsi daripada pesawat tempur F-35. Jadi ini besar kemungkinan Amerika Serikat menghalangi laju penjualan daripada pesawat tempur KF21 Boramae karena menginginkan yang paling laris adalah pesawat tempur F-35 Lightning milik Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai dan semoga bermanfaat bagi Anda.